tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Jadikan masa muda sebagai peluang untuk giat gali kesempatan dan kembangkan usaha. Masih di Impossible from Millennials to Millionaire. Dari impossible jadi Impossible. Nah, Pak Jamil, kalau tadi kan Pak Jamil bilang ada harta, ada tahta, ada cinta, ada kata. Yeah. Hari ini ada wanita. Yeah. Tapi wanita ini spesial Pak Jamil karena usianya masih 26 tahun tapi sudah memiliki bisnis yang banyak dan omsetnya itu 4,5 miliar rupiah per bulan. Ya, dan bahkan dia juga menyandang predikat sebagai miliuner muda. Dan beliau adalah Medina Zain. Hai Mbak Medina, apa kabar? Seneng ketemu lagi. Ya. Udah 2 kali ya ketemu. 2 kali ketemu. Karena sama-sama wanita, sukses, tapi dia lebih muda suksesnya dari saya. Dari usia berapa nih waktu itu? 22 tahun. 22 tahun Pak Ya Jamil. suksesnya nggak perlu ke Singapura, Miss. Di Indonesia aja. Kalau saya terpaksa berproses di sana. Belum 30 loh, Miss. Belum 30. Berarti nanti kalau sudah di atas 50, kerajaannya mendunia ini kelihatan. Waduh, amin, amin. Oke. Nah, tapi yang kita semua pengen tahu bagaimana memulainya, yang mana dulu dan bagaimana cara memulainya? Iya, sebenarnya awal bisnis sih dari zaman kuliah. Dari zaman masih umur 19 tahun. Jadi masih ya anak kecil iseng-iseng bikin usaha gitu di kampus, jual ke teman-teman. Zaman dulu kan belum ada Instagram ya, misalnya Instagram masih belum terlalu kayak sekarang gitu kan. Jadi jualannya via BlackBerry Messenger, lewat teman ke teman, bikin grup kayak gitu-gitu. Jadi awalnya memang jadi reseller dulu karena dulu belum punya modal buat bikin usaha sendiri. Jadi awal bisnis sebenarnya reseller. Jadi nggak punya produk sendiri tapi menjual produk orang lain. Dan nggak perlu modal. Berarti itu menunjukkan satu hal, kalau memang mau usaha ya kemauan itu juga udah menjadi modal kuat ya Pak Jamil ya. Iya, betul. Oke. Lalu bagaimana, berapa lama prosesnya sampai akhirnya dari modal jualan reseller bisa sampai akhirnya punya bisnis yang beneran sendiri? Lulus kuliah. Jadi pas kuliah kan masih namanya kuliah medis ya, sibuk banget kan, dinas di rumah sakit apa segala macam. Setelah lulus kuliah itu udah mulai fokus bisnis sih. Jadi yang tadinya cuman jualan lewat BBM, yang tadinya cuman jualan dari mulut ke mulut, akhirnya membuat akun Instagram, terus udah kayak gitu. Instagram waktu itu lagi zamannya endorse belum berbayar. Jadi masih gratisan kan waktu itu. Jadi ya udah kasih ke teman posting dulu kan, yang followers masih kayak di bawah 10.000 gitu kan. Teman-teman yang followersnya udah lumayan banyak, dikasih produk, mereka posting. Dari situ udah mulai dikenal gitu. Udah mulai ada yang tahu lah produk. Dan dulu kan masih belum punya brand sendiri, masih jualan produk orang lain. Oh, jadi dulu brandnya bukan di brand sendiri belum punya modal buat bikin brand sendiri gitu. Jadi akhirnya jualan yang reseller itu semakin banyak, stok di rumah gitu kan. Dulu kan belum ada kantor tuh, masih rumah sama kantor menjadi satu. Terus akhirnya ya udah dari situ Instagram, udah mulai Instagram banyak yang minat gitu produknya. Akhirnya membuat usaha kecil-kecilan kayak klinik kecil-kecilan gitu. Oke. Jamil, buka usaha klinik kecil-kecilan, tapi sebenarnya keluarga tuh nggak punya background bisnis sama sekali. Dan waktu itu kamu pun juga belajar bukan kecantikan ya, belajar kebidanan. Jadi aku lulusan kebidanan, sempat ditentang sih ibu aku, sempat nggak ngebolehin di dunia bisnis karena takut gitu, banyak takut, namanya orang tua wajar lah kayak takut. Emang bisa kamu ngegaji orang? Emang kamu bisa ini itu? Tapi akhirnya aku bisa membuktikan ke orang tua kalau misalkan aku bisa di dunia bisnis gitu. Sebelum kita beranjak ke kerajaan-kerajaan bisnis lainnya ya, kan saya yakin dan Pak Jamil kita juga setuju ya bahwa ketika seseorang memulai itu harus fokus. Dan Medina pun juga fokus ya di bisnis kecantikan. Berapa tahun di situ awalnya? Bisnis kecantikan dari 2000 kan tadi 2009 sih udah mulai. Fokus banget 2012. Berarti mungkin sekitar 6 tahun. 6 tahun benar-benar difokuskan itu saja. Apa tantangan terbesar pada saat itu? Karena kan masih muda, pengalaman sebenarnya kan belum terlalu banyak ya kan. Terus juga kolaborasi belum tentu
sebenarnya orangnya bisa dipercaya. Yang paling berat tentangan dari keluarga. Dan keluarga juga nggak setuju. Keluarga sih sebenarnya pas awal bisnis aja, pas sudah menjalankan mereka malah support. Pas ketika Medina bisa gitu di dunia bisnis, akhirnya mereka malah balik support gitu kan. Sebenarnya tantangan terbesarnya sih awal-awal bisnis kan tahun pertama sampai tahun ketiga yang ditakutkan adalah kompetitor. Waktu itu kan kayak start bareng sama klinik A, klinik B, klinik C. Oh dia bikin ini, aku harus beli. Dia beli alat ini harus beli. Akhirnya kepanasan sendiri, bukannya fokus sama bisnis sendiri malahan jadi kepo. Jadi kepo dan akhirnya nggak fokus sama bisnis. Tapi dari situ aku belajar mulai di tahun keempat udah mulai nggak mau kepo-kepo, pengen fokus sama bisnis sendiri dan akhirnya klinikku jadi bertambah cabang kayak gitu. Kalau dalam bahasa saya itu, kalau mau bisnis jangan suka banding-bandingin. Kita fokus pada kelebihan. Betul. Karena kalau kita banding-bandingin itu habis energi. Begitu kemudian dia, aduh malah iri kan. Begitu gelisah ngambil keputusannya, ngawur. Dan bisnis kita bisa bangkrut. Berarti ada tambahan lagi Pak Jamil. Kalau mau mengubah dari millennials jadi millionaires, jangan baper dan jangan kepo. Benar gak? Ya kan? Harus bisa mengkepoin diri sendiri dalam arti, oke gimana nih cara supaya bisa lebih baik lagi? Gimana cara supaya bisa lebih baik lagi? Kemampuan diri lebih baik. Mengukur kemampuan diri menjadi lebih baik. Oke, nah tapi ada satu hal nih yang saya juga tahu Medina ini ya, walaupun masih muda, tapi dia juga nggak malu untuk bekerja keras. Bahkan ketika di awal juga kamu sendiri yang nganterin barang ke konsumer, ya kan? Iya. Jadi waktu itu kan lagi kuliah kan sebenarnya ada kendaraan dari orang tua, tapi kalau pinjam kendaraan dari orang tua terus kan gak enak. Jadi pernah satu waktu aku ada motor kan, kalau motor aku anterin deket-deket kampus gitu kan, masih kampus tetangga aku anterin pakai motor. Kalau mobil karena emang minjem ke ibu aku masih suka malu karena kan sering banget nih minjem kendaraan orang tua. Akhirnya ya udah aku sewa mobil, ngerental mobil untuk nganterin barang gitu. Ya, karena barangnya udah lumayan banyak waktu itu nganter ke reseller dan akhirnya ya harus sewa mobil untuk nganterin barang yang COD itu. Oke, gitu. Tapi berarti mau proses dari yang sederhana pun juga dilakukan sendiri. Kalau boleh tahu karyawannya berapa sekarang? Sekarang udah 300 orang lebih. Wow. 300 ya. Nah, ini yang tadi pertanyaan sosmed tadi. Pasti dia akan makin happy. Kenapa? Dari bisnisnya berhasil, dia bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat 300 orang. Betul. Itu yang diberkati tadi. Dan banyak yang mendoakan juga. Banyak yang mendoakan. Baik. Pak Jamil, ada quotes malam ini juga nih dari Pak Jamil. Kalau quote malam ini karena tadi saya tanya karyawan, supaya bisnisnya terus berkembang, ini quote-nya nih. Ya. Pelanggan bukanlah raja, kalau istilah saya. Ya. Yang menjadi raja adalah anggota tim kita. Ya. Apabila kita memperlakukan anggota tim seperti raja, maka mereka akan melakukan pelanggan seperti raja. Iya kan? Jadi saya yakin kalau bisnisnya berkembang terus, 300 orang itu perlu dirawat seperti raja kan, gitu Mbak ya? Yes, amin. Dan lebih banyak lagi ya, amin. Pak Jamil, ada satu hal menarik Pak Jamil. Tadi kan Pak Jamil bilang untuk anak muda sukses harus kolaborasi, ya kan? Nah tapi kolaborasi juga harus lihat-lihat Pak Jamil, karena kalau kita berkolaborasi dengan orang yang salah itu, wow, bukannya untung malah rugi. Nusuk dari belakang. Iya, ini salah satunya Mbak Medina juga pernah ngalamin kolaborasi berpartner dengan orang yang salah sampai akhirnya rugi miliaran rupiah. Ya, seperti apa kisahnya dan seperti apa kelanjutannya kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi I'm Possible. Last minute, jadi ada yang berangkat jam 7 pagi, ada yang berangkat jam 10 pagi. Setiap keluarga beda, ada yang ibu sama anaknya kepisah. Tapi mau nggak mau kan kita harus memberangkatkan mereka gitu kan. Karena ya nama baik lebih penting menurut aku, nggak ada harganya segitu dibanding nama baik. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,